bawa katana, pedang ya, bawa pedang, nekat di tempat umum ini. Alhamdulillah, nggak ada takut-takutnya mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction suatu kejadian di mana ada sekelompok begal, ya, sekelompok begal yang nekat melakukan tindakan kejahatan, jelas-jelas di tempat umum, di jalan yang di situ rame, banyak orang lalu lalang. Ya, sekarang kita menghadapi suatu era di mana kejahatan sudah terang benderang di hadapan kita. Ya, bukan berarti saya di sini sebagai seorang yang belajar ilmu bela diri untuk mempromosikan bela diri, tidak. Melainkan untuk melawan kejahatan itu tidak cukup hanya dengan ilmu bela diri. Ya, tidak cukup hanya dengan ilmu bela diri. Saya akan menjelaskan nanti masalah tentang ini. Sebelumnya saya akan mereaction seperti apa tindak kejahatan dari sekelompok begal ini. Nah, ini dia. Tuh, di jalan umum itu. Bawa katana dia, bawa katana. Pedang ya, bawa pedang. Nekat di tempat umum ini. Alhamdulillah, nggak ada takut-takutnya mereka. Menurut informasinya ya, ini di Bandung. Coba kita baca. Aksi pembegalan di flyover Kiara Condong, Bandung, ya, menggunakan pedang, katana, dan motor. Pelaku tertinggal di tempat kejadian. Pelakunya tertinggal di tempat kejadian. Terus masyarakat cuma ngerekam gitu, ya, masyarakatnya cuma ngerekam kejadiannya, bukan turun atau tabrak sekalian gitu. Ya Allah, ya Allah. Jadi bukan cuma satu ini ya. Kemarin di grup juga ada yang share kepada saya kejadian yang serupa. Kejadian yang serupa jelas-jelas di tempat umum, di jalan raya, di mana di situ banyak orang lalu lalang menggunakan mobil, motor, jalan kaki, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya teman-teman, yang ingin saya jelaskan kepada kalian adalah di mana kita harus berhati-hati. Ingat, ilmu itu sangat penting. Ya, berilmulah sebelum kita melangkah kemanapun. Yang pertama, di sini saya tidak untuk mempromosikan ilmu bela diri, karena ilmu bela diri saja, seperti yang saya sampaikan di awal video, tidak cukup untuk menghadapi suatu tindak kejahatan. Yang pertama, kita butuh ilmu pengetahuan. Ya, dimana ketika kita melakukan tindakan seperti ini, kita itu tidak mati konyol. Misalkan kita benar-benar menghadapi tindak kejahatan, karena ketika kita menghadapi begal, menghadapi penjahat, menghadapi kezoliman yang mengancam jiwa, di situ kita posisinya jihad, ya. Dan jihad juga butuh ilmu pengetahuan. Karena apa? Sebelum kita jihad, kita harus memiliki ya iman yang kuat mengenai hal itu. Dan juga ingat, belajar ilmu bela diri bukan berarti kita harus ya memberanikan diri menentang begal, terus jalan di tempat yang sepi mencari begal. No, itu namanya bunuh diri, ya, tidak boleh. Itu sama dengan mati konyol. Di dalam Islam kita harus menghindari yang namanya kejahatan, menghindari tindak-tindakan yang itu membahayakan diri kita. Terkhusus ketika kita bekerja, terus ketika kita mau bepergian, itu harus tahu situasi dan kondisi. Karena apa? Kejahatan ada di sekitar kita. Ada kejahatan, bukan tidak ada, ya, bukan tidak ada. Kalau kita pergi kemana-mana hanya dengan kesombongan, saya sudah jago bela diri, saya sudah hebat, saya sudah juara, terus dia pergi kemana-mana seorang diri misalkan, terus dia nekat keluar malam, itu namanya menghantarkan nyawa. Karena apa? Begal tidak bekerja sendirian, dan tentunya mereka menggunakan senjata tajam. Dan saran saya kepada teman-teman sekalian, ingat, kejahatan itu ada di sekitar kita, ya. Kejahatan itu mengintai kondisi kita. Jangan kita terlena atau kita itu memberanikan diri menghadapi segala sesuatu sendirian, apalagi nekat karena mentang-mentang memiliki keahlian bela diri. No, itu sama halnya kita bunuh diri. Sekali lagi saya ulang ya teman-teman, kalau kita ingin menyelamatkan diri kita, yang pertama harus menghindari tempat-tempat yang di situ ada kejahatan, menghindari segala bentuk potensi-potensi tempat yang bisa di situ ada kejahatan, agar kita tidak ke sana. Itu juga termasuk ikhtiar agar kita selamat. Namun apabila kita sudah apes bertemu dengan penjahat, apes bertemu dengan begal dan lain sebagainya, dan kita tidak bersama teman atau sendirian lah, maka di posisi itu kita juga jihad. Ya, Rasulullah SAW pernah memesankan kepada kita
ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apabila kita bertemu dengan orang yang jahat, mereka ini meminta harta yang kita punya, ingin merampas apa yang menjadi milik kita, apa yang harus kita lakukan?" Rasulullah langsung menjawab bahwa lawanlah, jangan berikan harta kalian. Kenapa demikian? Lalu para sahabat bertanya, apabila kami meninggal atau kami membunuh mereka, lantas bagaimana hukumnya? Maka Rasulullah langsung menjawab, mati kalian adalah jihad. Dan apabila kalian membunuh si begal itu atau penjahat itu, orang yang ingin merampas harta kita, maka mereka akan masuk neraka. Dan apabila kita mati, yaitu jihad, dan jihad tempatnya di surga Firdaus. Di sini sangat jelas bahwa Rasulullah SAW pun menganjurkan kepada kita apabila bertemu dengan suatu tindak kejahatan model apapun yang itu membahayakan nyawa, harta, keluarga, bahkan agama, kita diwajibkan untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Ya, jadi jangan pernah takut mati ketika kita di posisi tersebut. Namun sekali lagi, jangan pernah nekat. Mentang-mentang itu adalah jihad, lalu kita mau mencari jalan jihad. No, tidak seperti itu. Itu sama halnya kita ingin ke tempat maksiat dengan membawa bom, bunuh diri di tempat orang yang bermaksiat beramai-ramai. No, itu juga tidak boleh. Karena Rasulullah pun ketika berperang, dia menggunakan zirah baja, zirah besi, beserta pedang untuk melindungi tubuhnya dari sayatan pedang, tembasan lawan, sehingga terhindar dari kematian. Bukan membunuh diri sekali lagi. Oke, mungkin itu saja pesan yang saya sampaikan di video ini. Karena apa? Kejahatan itu ada di sekitar kita, kejahatan itu mengintai kita. Jangan pernah lengah, dan ingat, orang yang lengah adalah orang yang bodoh, sedangkan orang yang bijak dan berilmu tidak akan lengah sekalipun dia di dalam kondisi kejahatan. Saya Heri Pras mengucapkan salam.